Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Warga masyarakat Desa Saminasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur merasa resah atas penantian panjang 46 tahun konflik tapal batas serta sengketa lahan persawahan Bensur yang tidak berujung usai. Penetapan tapal batas oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtulu Laiskodat melalui Permendagri nomor 55 tahun 2020 kembali menunai konflik. Kerusuhan perebutan lahan di areal persawahan Bensur oleh pihak yang menamai Forum Peduli Pemekaran terhadap warga Desa Saminasi Barat yang mengklaim persawahan tersebut adalah milik nenek moyang mereka yang sudah dikelola semenjak tahun 1980. Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 2025 tersebut mengakibatkan satu orang warga Desa Saminasi Barat terluka dan tidak ada korban jiwa. TNI dan Polri dapat mengendalikan situasi kerusuhan tersebut. Kepala Desa Saminasi Barat Sanusi Buduk mendesak pemerintah Kabupaten Ngada untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar menyudahi konflik tersebut. Baik pemirsa, pada edisi 20 Agustus 2025 kita berada di Desa Saminasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kita bersama pemerintah desa selaku Kepala Desa Saminasi Barat, Bapak Sanusi Buduk. Baik Pak Sanusi, kita melihat ada peristiwa atau kronologis yang terjadi di lokasi persawahan Bensur. Mungkin boleh diceritakan? Oke, baik, untuk terkait lokasi persawahan di Bensur adalah hak milik yang turun-temurun dari kami punya nenek moyang sejak dulu turun-temurun kepada kami, dan kami hampir tiap tahun itu melakukan pekerjaan sawah sampai tahun 2019. Dan pada tahun 2019 setelah pemasangan pilar itu turunlah orang yang menamakan Forum Peduli Perbatasan dan membagi atas lahan-lahan kami yang berada di Bensur, yaitu dari Bapak Tua Golo, Bapak Herman Kusensi, dan juga Bapak Lukas Hamo sebagai Tua Tano di Gololijun. Dan mulai saat itu sampai sekarang mereka yang mengerjakan lahan tersebut. Dan keputusan dari masyarakat Desa Saminasi Barat mulai dari tanggal 11 kemarin itu mereka turun ke lokasi untuk melakukan pekerjaan kebun-kebun mereka dan sawah yang berada di Bensur itu. Mereka turun untuk bekerja, turun bekerja, dan pada tanggal 11 itu, tanggal 12 dan juga terakhir tanggal 14 itu mereka saat kerja maka dilakukan penyerangan oleh kelompok yang tak dikenal atau orang-orang yang berada di situ. Sebelumnya pemerintah desa, artinya Bapak Desa sendiri sudah berkomunikasi dengan desa tetangga, artinya di desa perbatasan Gololijun sendiri, terkait masyarakat yang berada di situ yang melakukan penyobotan lahan itu. Baik, terkait dengan masyarakat yang berada di situ, kami dari pemerintah desa juga sudah komunikasi dengan pemerintah di sebelah. Pemerintah desa Gololijun, Ibu Kadesnya dan juga Bapak penjabatnya juga. Dan di situ bukan penjabatnya Bapak Sakarias Nadi dan Ibu Kadesnya Ibu Evita Mbaju. Lokasi persawahan Bensur sendiri itu berada di wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Timur. Apa memang di dalam lokasi Bensur sendiri ada juga kepemilikan masyarakat Manggarai Timur itu sendiri? Oke, baik, untuk wilayah administrasi untuk wilayah Bensur itu adalah masuk wilayah Manggarai Timur. Dan kita akui itu dan sudah disahkan oleh pemerintah lewat Permendagri nomor 55 tahun 2020. Itu sudah sah. Jadi untuk permasalahan perbatasan itu kami tidak persoalkan karena itu sudah sah.
yang kita persoalkan ini kita punya hak milik. Hak milik ya. Hak milik bersama dengan warga Gololijun yang berada di situ, bersama-sama dengan warga Desa Sambinasi Barat. Kira-kira untuk lokasi persawahan Bensur sendiri itu memang pembagian sudah ada kesepakatan dari dua pemerintah desa begitu, antara Sambinasi dengan pemerintah Desa Gololijun. Untuk pembagian lahan di sana itu sejak tahun 80-an itu, sejak masa Kepala Desa Bapak Almarhum Daminus Ajang, yaitu Kepala Desa Gololijun, dan dari juga Manggarai Timur, dari Manggarai Timur, dan juga Bapak Almarhum Ibrahim Lambah sebagai Kepala Desa Sambinasi. Nah, itu sudah melakukan pembagian lewat punggawa. Lewat penggawa di situ, ya, atau orang tua yang dipercayakan di situ. Dan semenjak saat itu kedua masyarakat tersebut, dari masyarakat Sambinasi sendiri dengan masyarakat Gololijun itu sudah mulai buka lahan persawahan gitu. Iya, sejak tahun 80-an itu kami bekerja bersama-sama di situ, yaitu antara warga Sambinasi dan juga warga Gololijun, itu kami bekerja bersama-sama di situ, dan pembagian lahan itu ada dari Gololijun dan juga ada dari Sambinasi. Terus sebenarnya per hari ini yang terjadi kerusuhan itu sebenarnya dengan pihak mana? Jadi untuk terkait dengan kasus yang sekarang ini, yaitu yang kami bentrok itu bukan dengan warga Gololijun, tetapi dengan orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang didatangkan oleh Bapak Lukas Hamu ini dan Bapak Herman Kusesi yang menamakan Forum Peduli Perbatasan, dan bukan dengan warga Gololijun di situ. Dalam konflik kerusuhan, apa memang warga masyarakat Desa Gololijun dia masuk dalam Forum Peduli Pemekaran apa tidak yang kerusuhan tadi kemarin? Kalau untuk warga Gololijun itu mereka tidak terlibat dengan Forum Peduli Perbatasan itu. Oh, mereka tidak terlibat. Karena itu dianggap sudah sah, sudah final untuk masalah perbatasan. Jadi memang konflik selama ini yang terjadi bersama pihak masyarakat Desa Gololijun sendiri, tapi dengan pihak Forum Peduli Perbatasan. Perbatasan. Oh, betul. Baik, terima kasih. Oke.